Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu acara yang menggembirakan umat muslim kita semua dan selalu ditunggu-tunggu pada saat berpuasa adalah makan sahur, terutama pada saat puasa Ramadan seperti ini. Acara sahur merupakan momen yang membahagiakan, menggembirakan, dan bahkan sangat berkesan bagi kita. Oleh karena itu, acara makan sahur ini merupakan waktu yang tidak boleh terlewatkan oleh umat Islam. Namun barangkali ada juga yang enggan untuk makan sahur, mungkin alasannya capek, ngantuk, sehingga dicukupkan malam harinya makan yang banyak, minum yang banyak, dan meninggalkan makan sahur. Ini sebenarnya disayangkan karena kalau kita tidak makan sahur pada saat waktunya sahur, sebenarnya artinya kita melewatkan momentum yang penuh berkah. Nabi sendiri menasihati kita sekalian, tasahharu fa inna fis sahuri barokatun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makan sahurlah kalian, karena di dalam sahur itu ada berkah. Ada nasihat Nabi lagi, alaikum bihadas sahur fa innahu huwal ghidha'ul mubarak. Hendaklah kalian makan sahur, karena itulah makanan yang berkah. Acara sahur ini rupanya juga menjadi momentum yang sangat ditunggu-tunggu dan membahagiakan para sahabat, terlebih apabila mereka berkesempatan untuk makan sahur bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis yang sekaligus menunjukkan kepada kita waktu yang afdal, yang ideal untuk makan sahur. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, diterima dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, katanya, tasahhorna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma qamna ila sholati qultu kam kana qadru ma bainahuma qala khamsina ayah. Kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami berdiri untuk melakukan sholat. Saya tanyakan, berapa kira-kira jarak antara keduanya? Ujar Nabi, 50 ayat. Ini menunjukkan kepada kita, memberikan informasi mengenai waktu afdal untuk makan sahur, yaitu rupanya Nabi kalau sahur itu mepet sekali dengan waktu subuh. Karena di dalam hadis yang lain ada yang mengatakan, salah satunya Amr bin Maimun, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang-orang yang paling segera berbukanya dan paling terlambat bersahurnya. Nah, ini keutamaan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau buka puasa segera, kalau sahur diakhirkan. Akhirnya bagaimana? Seperti hadis Zaid bin Sabit tadi, ya, mepet waktu subuh. Rasulullah bersama sahabat tadi sahurnya kira-kira selesai sahur sampai ke sholat subuh itu bacaan 50 ayat Al-Quran. Jadi kalau di kita
sekarang waktu peringatan akan masuknya waktu subuh, yang di sini kita kenal dengan imsak, sampai dengan ke waktu subuh itu ya sudah ideal sebagaimana yang pernah disarankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, acara makan sahur kita juga idealnya kurang lebih 45 menit sampai ke 1 jam menjelang sholat subuh. Saya kira itu ideal, tidak terlalu lama dan tidak buru-buru, jadi kita dapat menikmati makan sahur kita dengan enak bersama dengan keluarga dan orang-orang di dekat kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada beberapa barokah di dalam makan sahur itu. Barokah itu adalah ziyadatul khair, nilai tambah. Ada nilai tambah yang bisa kita dapatkan kalau kita makan sahur. Apa itu? Jelas, yang pertama adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa bahagia dan bangganya kita karena kita makan sahur, di dalam hati kita senang sekali karena yang aku lakukan sekarang ini adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sahur itu merupakan pembeda bagi orang muslim dan ahlul kitab. Di dalam hadis riwayat Muslim dari Amr bin As, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pembeda antara puasanya kita umat Islam dengan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Jadi makan sahur ini merupakan uswah hasanah dari Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, keberkahan yang kita dapatkan dari makan sahur adalah dapat membuat kita kuat menjalankan puasa, tidak merasakan beban karena badan kita lemah, dan mengurangi rasa lelah kita, sehingga hikmahnya kita dapat lebih bersemangat di dalam menjalani ibadah kita ketika sedang berpuasa. Yang keempat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sahuru barokatun fala tada'uhu walau ayyajra'a ahadukum jar'ata ma'in fa inna allaha wa malaikatahu yusalluna alal musahharin. Bersahur itu berkah, kata Nabi, maka janganlah kamu tinggalkan walau hanya dengan mereguk air, karena Allah dan para malaikatnya akan mengucapkan sholawat pada orang-orang yang bersahur. Subhanallah, luar biasa barokah yang kita dapatkan. Allah dan para malaikatnya akan bersholawat kepada kita apabila kita bersahur pada waktu yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, dengan makan sahur itu hikmahnya dapat menolak buruknya akhlak yang dapat timbul akibat rasa lapar. Bisa saja kalau orang tidak sahur kemudian timbul rasa lapar, ya pikirannya macam-macam. Ya paling tidak keburu-buru, kapan ini, waktu berbukanya kapan ini. Dia menjadi tidak tenang berpuasanya. Oleh karena itu sahurlah, supaya kita dapat berpuasa dengan tenang. Hikmah yang berikutnya, dengan sahur kita dapat
mengambil hikmahnya. Mungkin kemudian timbul di dalam hati kita keinginan, alangkah indahnya kalau aku berbagi makan sahur ini kepada orang lain yang membutuhkan. Karena kita merasakan betapa nikmatnya makan sahur dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Pasti kita akan lebih berbahagia kalau kemudian kita berbagi rezeki. Bagaimana kalau makan sahurku yang enak ini juga bisa dirasakan oleh saudara-saudaraku yang membutuhkan. Yang ketujuh, saudaraku yang dirahmati Allah, dengan makan sahur akan menjadi sebab bagi kita menjalankan zikir dan doa pada waktu terkabulkannya doa kita. Karena seperti di dalam hadis riwayat Ahmad tadi, bahwa Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Maka pada saat itulah waktu yang ijabah untuk berdoa. Gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, sekaligus kita punya kesempatan untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, dengan bangun kemudian makan sahur pada waktu yang dianjurkan oleh Rasulullah dapat digunakan untuk menyusuli niat puasa bagi mereka yang tadi malamnya belum berniat untuk berpuasa. Karena seperti bahasan kita kemarin, niat itu merupakan rukun puasa. Ya, barangkali pada malam harinya belum berniat, belum ada maksud untuk menyengaja untuk berpuasa, maka kesempatan pada waktu sahur itu untuk menguatkan niat kita. Yuk kita bersahur, kita nikmati indahnya momen Ramadan ini pada waktu sahur bersama keluarga, orang-orang terdekat dan tercinta kita, dan juga saudara-saudara kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.